Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pengantar saya sudah sampaikan tadi bahwa hari ini yang kita bicarakan adalah bagaimana bahayanya ghibah. Iya. Terutama kalau di bulan Ramadan ini ya. Sebenarnya ghibah itu kan tidak hanya di bulan Ramadan sebenarnya, Ustaz ya. Iya. Dia muncul kapan saja kalau orangnya itu memang tidak menyadari bahwa ghibah itu berbahaya. Iya. Nah, sebetulnya ghibah itu kalau disebutkan di bulan Ramadan, itu namanya latihan di bulan Ramadan meninggalkan ghibah. Dan 11 bulan yang selanjutnya itu kita benar-benar sudah meninggalkan gitu. Nah, oleh karena itu salah satu hal yang menggugurkan pahala puasa itu adalah ghibah itu. Jadi Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya, khamsatu asya tuhbitus shaum. Ada 5 hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Jadi orangnya tetap berpuasa, dia tetap tidak batal puasanya mulai pagi sampai sore, tapi nggak dapat pahala. 5 hal yang mampu menggugurkan pahala puasa. Yang dapat membatalkan pahala puasa. Ingat pahalanya. Catat, nanti tak buat pertanyaan. Pahala puasanya menjadi hilang karena 5 hal itu. Nah, salah satunya adalah yang pertama adalah al-ghibatu. Yang pertama adalah berbohong. Yang kedua adalah ghibah. Yang ketiga adalah memprovokasi atau adu domba. Yang keempat adalah sumpah palsu. Dan yang kelima adalah an-nadhru bisyahwah, memandang lawan jenis dengan penuh syahwat gitu. Memandang dengan penuh nafsu gitu. Jadi melihatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak berkedip selama 1 jam. Ini 5 yang saya berpikir cuma yang terakhir ini yang menarik ya. Kalau yang lain mungkin saya bisa menghindari, yang terakhir ini loh tak merem aja marahnya. Ya, yaitu 5 hal itu dapat menggugurkan pahala puasa. Jadi ini korelasinya dengan hadis Rasul yang satunya adalah kam min shaimin laisa lahu jazaun illal ju'i wal atas. Jadi berapa banyak orang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya itu. Dia hanya dapatkan lapar sama dahaga saja, sama haus. Nah, ini makanya tafsirnya ada pada hadis ini. Jadi khamsatu asya tuhbitus shaum. Ada 5 hal yang dapat menggugurkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadhuru bisyahwah. Jadi itulah yang dapat menggugurkan pahala puasa. Oleh karena itu ghibah ini bukan hanya menggugurkan pahala puasa, saking tercelanya sebetulnya Mas ini. Jadi saking tercelanya ghibah ini sehingga oleh Allah digolongkan menjadi perbuatan yang dapat menggugurkan pahala puasa. Ustaz, karena kita tahu bahwa puasa itu adalah ibadah syiriah yang tidak semua orang tahu. Nah, saya nih sekarang duduk di sini. Apakah sedang berpuasa saya? Tidak. Nah, semuanya akan mengira Muzaki sedang berpuasa. Belum tentu kan? Sebagaimana saya juga jadi tidak belum tahu tentu, belum tentu puasa. Belum tentu. Kalau saya sampaikan begini nanti saya kira Zaki sedang mengalimkan diri kan begitu. Itu kan seringkali kita melihat orang seperti itu, Ustaz. Iya, ini rahasia saya dengan Tuhan saya. Betul. Sehingga Tuhan pun menyampaikan bahwa as-saumu li wa ana ajzibi. Jadi puasa itu untukku dan aku yang akan beri pahala. Jadi kalau ibadah yang lain seperti sholat gampang dilihat, Muzaki sedang puasa, sedang sholat, gampang dilihat. Zakat, betul. Apalagi haji Mas, terlihat soalnya. Haji itu bukan hanya orang lain, sak kampung orang tahu semua. Wong sak desa. Iya. Di antar rombongan bis-bisan, ya mesti kelihatan ya. Itu makanya kalau puasa hanya dia dengan Tuhannya yang tahu. Betul. Nah, sehingga karena tidak ada yang tahu kalau dia sedang berpuasa, maka Tuhan pun memberikan reward kepada dia bahwa puasamu untukku dan aku yang akan memberi pahala langsung kepadamu. Iya. Nah, penjelasan ghibah secara makna harafiah itu sing gampang dicerna itu sebenarnya apa tuh ghibah ini? Nah, ghibah itu adalah bahasa Arab yang artinya ghibah itu adalah membicarakan aib orang lain yang kalau orangnya tahu itu tidak suka. Membicarakan aib orang lain kalau orang lainnya tahu nggak suka. Iya. Pak Jokowi kok ganteng, tapi
tapinya itu yang tidak kuat maksudnya. Aku sering Pak Ustaz soalnya digitukan. Pak Joko ini gandeng, tapi lah gurine mesti elek. Jadi setelah tapi itu pernyataan yang kedua menggugurkan pernyataan yang pertama. Iya. Itu yang kalau orangnya tahu itu menjadi tidak suka. Aslinya ngenyek. Nah, ya itu. Makanya buruk loh kok malah saya yang marah. Monggo gitu. Teruskan. Nah, Ustaz. Jadi karena dibicarakan di belakang, biasanya kan dibicarakan kan di belakang. Betul. Tidak mungkin di depannya. Kalau depannya ngajak ngobrol. Nah, iya. Kalau di depannya malah ngajak ngobrol. Jadi walaupun dia tahu, tapi kalau tidak suka juga menjadi dosa. Betul. Nah, itulah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat itu, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah kamu memakan daging bangkai saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumu, maka tentu kau akan jijik. Jadi ghibah itu sampai digambarkan seperti itu oleh Tuhan. Makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Makan bangkai berarti. Makan bangkai. Ayuhibbu ahadukum, sukakah diantara kamu ayakula lahma akhihi, memakan daging bangkai saudaramu yang sudah mati? Fakarihtumu, maka tentu kau akan jijik. Nah, itu penggambaran Tuhan. Jadi Tuhan sampai menggambarkan bagaimana buruknya ghibah. Seperti memakan daging bangkai saudaranya sudah mati. Oleh karena itu janganlah kita berghibah, karena saking buruknya. Jadi bicarakanlah yang baik-baik saja. Mesti mikir ini teman-teman, mesti mikir. Waduh, aku ini ngomong, Rini lek ngangge liven masalah. Iki ngrasani ngono. Ini termasuk ghibah ndak ini ya? Masuk ghibah. Masalahnya itu saya enggak kuat, Mas. Coba kalau Rini kalau pakai lipen, bagusnya minta ampun. Cantiknya tambah terbinar-binar. Tambah anggun kalau pakai lipstik. Sing bibirnya yang tadinya biasa-biasa itu menjadi luar biasa. Nah, jadi memble gitu ya. Iya. Tetap ghibah ya, tambah tapi memble. Tapi kalau Rini kalau pakai ghibah bagus sih, tapi sampai gigi-giginya kena semua. Gitu. Itu menjadi ghibah. Masuk ghibah ya. Oke, baik. Kita tadi sudah membahas masalah ini. Satu hal yang tadi saya coba tanyakan kepada Pak Ustadz Muzaki, 5 hal yang menggugurkan pahala puasa. Ada yang bisa menjawab? Oke, putra dari belakang, tepuk tangan dulu. Silakan berdiri. Saya langsung Pak. Yang pertama sumpah palsu, yang kedua adu domba, yang ketiga memandang dengan nafsu, yang keempat berbohong, yang kelima ghibah Pak. Iya. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau saya ini orangnya baik, jadi tidak apa-apa. Benar Pak Ustadz ya? Benar ya, Mas tidak urut. Iya kelihatan lah kapan DM memori ini rodok kacau panjene. Mas, tepuk tangan dong buat rekan kita. Oke. Baik, 5 hal yang menggugurkan pahala dalam puasa. Saya punya satu lagi. Silakan Anda bertanya di sesi ini. Setelah pertanyaan ini kita akan mengikuti sesi kedua. Ada yang ingin bertanya? Ya. Monggo Mas. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kan di mahasiswa itu kan identik dengan organisasi ya. Dan di organisasi kadang kita juga mengkritik kinerja orang. Nah, ketika kita mengkritik kinerja orang dari belakang, yang tujuannya sebenarnya buat evaluasi ke depannya, buat kebaikan dia sendiri, itu apakah termasuk ghibah? Terima kasih. Ya. Ya baik, monggo. Wah ini, ayo kita rapat, lapo, demo apa? Demo masak. Kalau mahasiswa gitu, seringannya dia kumpul membicarakan sesuatu. Kinerja dekan itu sudah tidak benar. Padahal di EDU gurung karan bener ya kerjanya ini loh. Iya. Tapi tidak apa-apa lah. Itu pertanyaan yang sangat sederhana sebenarnya, tetapi sulit untuk kita terjemahkan. Memang iya. Apakah itu juga termasuk ghibah, Ustadz? Iya. Kalau dalam sebuah organisasi di mana kita semua menginginkan sebuah organisasi itu sehat dan bagus, yang namanya kritik, saran itu diperlukan sekali. Jadi kalau ada organisasi tidak pernah dikritik, pertanyaannya 2. Jadi organisasi itu sudah buruk sekali atau organisasi itu sudah baik sekali.
males diomongno atau jarno wis apik gitu ya. Iya. Jadi kalau ada kritik kepada orang lain maka tolong di depan orangnya. Jangan ada orangnya, Mas Joko itu orang kurang ini loh. Ini saya ya sering bagus nyampaikannya tapi di lapangan 0-0. Iya. 0-0, 0 sik kosong. Iya, wis sering aku dilokno ngene iki Pak Ustaz. Ya begitu. Jadi begini Mas, jadi hadirkan orangnya di depan, mari kita bicara bersama. Jadi bukan ghibah namanya kalau sudah duduk begini. Mana konsep Anda, ini konsep saya. Nah, mana hasil yang Anda dapatkan dan ini hasil saya. Itu bukan ghibah, namanya ngadu konsep. Tapi kalau tidak ada orangnya sampai habisi, itu namanya ghibah juga. Intinya rasan-rasan yang nggak penting sebenarnya tujuannya juga tidak, bahkan mungkin membicarakan sesuatu yang sebenarnya juga nggak punya tujuan. Iya. Jadi ya hanya niat ngobrol tapi ngobrol jelek gitu aja lah. Iya. Jadi ingat-ingat kalau sudah membicarakan aib orang lain, di mana yang orang yang dikritik itu tidak senang dengan apa yang dibicarakan, itu sudah ghibah. Sudah masuk ghibah. Nah, mending kita hadirkan kemudian kita adu konsep. Itu namanya klarifikasi. Jadi kalau sudah diklarifikasi, disampaikan dengan sehat, karena dalam Al-Qur'an itu kan sudah diatur bagaimana cara kita mengkritik, mengklarifikasi. Di dalam surat di dalam Al-Qur'an sebutkan bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi jadi ajaklah ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, dan kemudian jika diperlukan ya mari kita adu argumentasi hi ahsan, tapi dengan cara yang baik. Nah, jadi kalau tidak ada orangnya kemudian kita habisi, ada orangnya kita menang. Nah, itu bukan cara mengkritis yang baik. Ya, baik Ustaz. Di segmen ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita masuk ke segmen kedua. Masih bersama di Pesta Ramadan. Indahnya kita berbagi. Baik, satu hal tadi yang diawali kita sudah bicara banyak mengenai apa itu ghibah dan bagaimana ghibah itu mampu memberikan nilai terhadap pengurangan atas pengguguran, mungkin ya, pengguguran ya Pak Ustadz ya, atas nilai pahala dalam kita berpuasa. Tapi sebenarnya kan kalau ghibah ini tidak hanya pada saat bulan puasa ya Pak Ustadz. Iya. Ini berlaku untuk sepanjang masa. Sepanjang masa ya. Iya. Baik, kira-kira nih Pak Ustadz, apa sih yang bisa kita lakukan ketika ada teman lain tahu-tahu datang di hadapan kita ngajak berghibah dan sebagainya, ini cara yang paling bagus? Ada dua cara Mas Joko untuk bagaimana kita kalau sudah terjebak dalam ghibah. Kita sedang duduk-duduk nih, tadi membicarakan tentang pelajaran, moro-moro menjurus pada ghibah. Sementara kita sudah tahu bahwa ghibah itu dilarang, apalagi di bulan Ramadan akan menggugurkan pahala puasa, kan begitu. Kemudian ada teman moro-moro duduk dan membelokkan pembicaraan, malah membicarakan aib teman atau saudara kita sendiri. Gimana caranya? Caranya ada dua, yaitu yang pertama adalah memberitahu kepada yang bersangkutan bahwa kita bicara yang lain saja deh, jangan bicara yang itu. Satu. Yang kedua, kalau itu masih tetap dilakukan, kita tinggalkan saja pertemuan itu. Kita tinggalkan dengan cara yang baik pula. Apakah kita pamitan mau ke belakang dah, atau ada pekerjaan lain, ada teman yang sedang menunggu, atau alasan lain? Iya, tanpa harus kau ini ngomong ghibah tok, tak tinggalkan ya. Nah, tidak usah seperti itu. Tapi kita cari cara yang paling baik. Iya. Jadi cara yang tidak menyakiti itu juga. Jadi kita kan maunya berbuat baik, tapi kok malah menyakiti orang lain, itu menjadi tidak baik juga Mas Joko. Nanti akhirnya kita digibahi juga pada akhirnya ketika kita tinggalkan, wah alasan tok iku pancene dawa, akhirnya ke kita gitu ya. Nah, itulah indahnya Islam. Jadi ketika kita terjerumus atau terjebak di dalam sebuah perbuatan ghibah, kita tidak mau berbuat ghibah, malah teman kita yang ghibahi kita. Sama dengan kita tidak suka merokok, tapi malah duduk di dekatnya orang yang merokok. Padahal katanya asapnya itu perokok pasif, itu juga berbahaya juga Mas. Katanya begitu. Nah, oleh karena itu kita harus cepat-cepat pindah kan, bukan lalu menghirup rokoknya kemana-mana. Nah, kita sama dengan perokok itu juga. Nah, oleh karena itu kita juga harus menghindari majelis itu, pertemuan itu,
kemudian ya yang terbaik adalah memberitahu. Memberitahu, jangan seperti itulah friend, kita bicara yang lain saja. Kita cari topik yang lebih bagus dah dari ini misalnya. Kalau itu sudah dilakukan, tinggalkan saja, tapi kita cari alasan, bukan lalu menghina orang. Kau nih ngomong gitu saja, tak tinggal yo. Nah, itu juga akan menyakiti orang lain juga. Baik Pak Ustadz, berarti tadi udah jelas. Kalau ada teman yang ngajak bergibah dan kalian tidak bisa punya alasan, cukup dengan nah dia ngomong lagi gitu. Kalau dia tetap ngomong di mulutnya dia, kalau nggak ditampar untung-untungan ya. Jadi tetap yang pertama adalah tidak mengajak berlanjut dan mengingatkan bahwa itu ghibah. Yang kedua, alasan. Kalau kita sudah terus jangan ngomong kayak gitu masih terus, berarti yang kedua kan kita harus alasan nih meninggalkan majelis. Sebentar ya, aku tak benerin genteng misalkan begitu. Jadi kita alasan untuk meninggalkan pertemuan tadi untuk kita terhindar dari halal ghibah. Baik, ada yang ingin bertanya seputar Ramadan atau apa saja di bulan Ramadan ini? Entah apa kayak yang Pak Ustadz, kalau saya sakit gigi boleh nggak kalau saya selalu berkumur-kumur misalkan dan lain sebagainya. Ini ada nggak? Kalau soalnya kalau udah bulan Ramadan, oh ya, mari silakan. Dari mana dan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, kalau misalnya orang sudah mati tapi masih dibilang itu namanya ghibah apa enggak? Iya. Misalnya kayak Jupe gitu, terus kan meninggal, itu ngomongi jelek-jeleknya itu termasuk ghibah apa enggak? Iya, sama. Sudah ya? Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namamu tadi? Rini. Hah? Oh ya, Rini namanya Pak Ustadz. Jadi dia bertanya kayak artis ya. Tapi kamu ngomong no artis kenal lain ndak loh. Aku heran, kenal juga ndak, ketemu juga belum, ya enggak? Dia tahu kamu juga enggak. Oh, Jupe ku anu bla 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 wong dhek lu ora kenal Ustaz. Ya. Itu double paling ya, ghibah kuadrat mungkin ya. Kan enggak kenal kan? Iya, jadi siapapun ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, kalau yang namanya kejelekan tidak usah dibicarakan, tutup, apalagi sudah mati. Kalau masih hidup aja begini, barangkali ketika kita bicarakan aibnya, suatu ketika mungkin dia tahu bisa mengkanter balik, bisa membela diri. Tapi bagi yang sudah mati, ketika dibicarakan aibnya dan itu tidak benar, maka yang mati tentu akan sangat dirugikan sekali, karena dia sudah tidak bisa membela diri, kecuali datang dalam mimpinya dia menyampaikan. Kamu ngomong no elek, masa gitu saja? Kamu teni malah. Tidak boleh ya, itu sangat tercela sekali. Jadi kalau sudah ada saudara kita yang sudah mati, sudah kita bicarakan yang baik-baik saja. Kejelekannya tutup rapat, karena tidak ada manfaatnya. Manfaatnya apa sih membicarakan aib orang lain itu? Manfaatnya adalah keterpurukan buat almarhum itu sendiri. Jadi sudah dapat musibah, sudah meninggal, dibicarakan aibnya, dan orang lain menjadi tahu semua sehingga simpatinya kurang. Itu pun kalau benar. Itu kalaupun benar. Kalau salah, itu namanya fitnah. Jadi fitnah. Jadi sudah fitnah. ghibah menjadi fitnah lagi. Iya. Jadi dua-duanya ini adalah perbuatan yang sangat tercela, gitu ya. Seandainya benar misalnya yang dilakukan oleh Jupe misalnya, dan dibicarakan aibnya, itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak benar, itu namanya fitnah. Nah, dua-duanya dalam Al-Quran sangat sama-sama dicela. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu asyaddu, lebih kejam, lebih sadis daripada pembunuhan katanya. Nah, jadi orang itu lebih baik dibunuh daripada difitnah. Nah, tentu dua-duanya adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat merugikan orang lain. Iya, betul Ustaz. Baik, itu tadi kita berbicara seputar mengenai apa saja yang menggugurkan pahala di Ramadan. Salah satunya yang fokus hari ini adalah kita berbicara ghibah. Terima kasih Pak Ustadz Muzaki. Mungkin usai ini nanti kita berdoa bersama. Terima kasih juga buat kawan-kawan dari Jember Putra. Mana Jember Putra?
Wah, luar biasa. Semangat kalian untuk kita mendengarkan hari ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya gibah ya. Terus yang kedua dari kawan-kawan administrasi bisnis. Wah, ini cewek cantik-cantik Pak Ustadz. Mudah-mudahan juga bisa mengendalikan diri dari hal gibah. Baik. Intisari dari hari ini adalah bagaimana kita menjaga agar nilai puasa itu tetap utuh. Memang kalau bicaranya Pak Ustadz tadi panjang, bahwa banyak hal sebenarnya yang sedikit saja kita salah itu mampu menggugurkan nilai puasa, kan begitu ya Pak Ustadz. Baik, agar semuanya kita menjadi terhindar dari segala hal itu, kita berdoa bersama Pak Ustadz ya. Untuk sebagai penutup acara di hari ini, kita ketemu lagi di esok hari. Monggo Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu an sadatina wa ashabi Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha anil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha an jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami tengadahkan kedua tangan kami ke hadirat-Mu ya Allah untuk mohon petunjuk dan perlindungan-Mu. Tuhan, ampuni kami yang selama ini sering tidak bisa mengontrol pembicaraan kami. Ampuni kami yang selama ini sering berkata yang tidak baik, sering berkata yang tidak bermanfaat. Tuhan, jauhkanlah kami dari ghibah, jauhkanlah kami dari perbuatan yang dapat menyakiti dan menyengsarakan teman dan saudara-saudara kami. Ya Allah, tolonglah bimbinglah kami. Bimbinglah kami dalam bulan Ramadan ini menjadi insan yang lebih baik, menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Tuhan, hanya kepada Engkaulah kami memohon dan hanya kepada Engkaulah kami meminta. Tuhan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jika andai saja permintaan kami dan doa-doa panjang kami Kau abaikan, lalu kepada siapa lagi kami akan meminta ya Tuhan? Tuhan, kami sebagai manusia yang tidak sempurna selalu berada dalam pinggir neraka, dalam pembicaraan yang tidak sempurna, pembicaraan yang dapat menyengsarakan orang lain. Tuhan, pada sore hari ini, di hari yang ke-19 dalam puasa kami, tuntunlah kami ya Tuhan, tuntunlah kami dapat mencontoh Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunlah kami sehingga kami selalu di dalam pedoman kitab-Mu, di dalam kitab Al-Quran. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.